Halo semuanya, kita jumpa kembali dalam video saya dalam seri mata kuliah Entrepreneurship. Kali ini kita akan membahas tentang wirausaha yang sukses, yang kreatif, serta bagaimana etika bisnis dalam kewirausahaan. Uh, Perlu diketahui bahwasannya setelah seseorang itu memiliki ide tentang jenis atau kegiatan usaha apa saja yang akan digelutinya, maka selanjutnya setiap orang itu wajib mengetahui bagaimana caranya menjadi pengusaha yang sukses. Nah, seperti itu. Jadi bahasan kita akan terfokus pada hal tersebut, ya. Nah, seorang wirausahawan yang bisa dibilang sukses biasanya di dalam dirinya itu memiliki beberapa karakteristik sifat. Di antaranya yang pertama yaitu percaya diri. Jadi setiap wirausahawan itu harus punya keyakinan tentang apa yang dia kerjakan, tentang apa yang dia usahakan. Juga berorientasi pada apa yang dia kerjakan. Jadi harus fokus, ya, fokus dengan usaha yang dia rintis. Juga memiliki orientasi pada goals, tujuan, serta hasil yang ingin dicapai. Nah, seperti itu. Jadi kalau seorang wirausaha itu harus memiliki keinginan untuk bisa sukses, bisa maju usahanya. Kemudian, berani mengambil resiko. Artinya apa? Dalam menjalankan kegiatan usaha itu tentunya banyak sekali hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam usahanya. Dan itu merupakan bagian dari resiko usaha. Dan dia harus paham itu. Ya, mungkin resiko kerugian, mungkin resiko kebangkrutan, mungkin resiko usahanya tutup, mungkin resiko persaingan dan sebagainya. Banyak sekali. Ya. Kemudian seorang wirausahawan juga harus memiliki semangat atau jiwa leadership, punya jiwa kepemimpinan. Karena dia akan mengendalikan seluruh kegiatan yang ada di dalam usahanya. Dia yang akan mengatur bagaimana nanti usahanya berdiri. Dia yang akan mengatur orang-orang yang ada di dalamnya. Dia yang mengatur bagaimana keuntungan yang akan diperoleh. Nah, seperti itu. Butuh yang namanya leadership. Ya. Terus kemudian memiliki keorsinilan terhadap produk yang diusahakan atau usaha yang didirikan. Artinya dia itu memiliki kemauan untuk mendirikan usaha dengan karya ciptanya sendiri. Bukan hasil menjiplak, bukan hasil merampas hak usaha orang lain. Jadi benar-benar buatan dia sendiri. Nah, seperti itu. Dan juga dia harus bisa memikirkan sesuatu di masa depan. Jadi seorang wirausahawan itu harus memiliki visi, seorang visioner. Kedepannya itu usahanya ingin seperti apa. Nah, dia harus seperti itu. Nah, inilah yang menjadi sifat-sifat dasar dari seorang wirausahawan atau pengusaha. Jadi kalau sudah ada sifat-sifat seperti ini, maka niscaya yang bersangkutan itu akan menjadi sosok pengusaha yang sukses. Nah, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kunci dari keberhasilan seorang wirausahawan? Ya. Nah, tadi sudah dihasilkan tuh ya di depan. Bagaimana kunci dan cara-cara dia itu untuk bisa menghasilkan berbagai macam kesuksesan. Nah, tadi sudah dijelaskan tuh ya, mulai dari percaya diri,
kemudian orientasi tugas, pengambilan resiko, kepemimpinan, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi, ini merupakan modal dasar untuk menjadi seorang usahawan yang sukses. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi sifat-sifatnya, sekarang bagaimana karakteristiknya? Nah, Bygrave mendefinisikan terdapat 10 karakteristik wirausahawan yang sukses, yang dikenal dengan 10 Ds atau 10D. Yang pertama adalah dreams. Nah, seperti itu. Jadi seorang wirausahawan itu harus punya visi, seorang yang visioner. Ya, kita melihat bagaimana Bapak Nadiem Makarim itu memiliki visi jauh ke depan dalam membuat usaha online-nya. Luar biasa, orang belum memikirkan bagaimana kegiatan dilaksanakan secara online, beliau sudah memikirkan dan sudah membuka usaha itu. Itu artinya dia kan punya mimpi. Dan sekarang terbukti mimpinya. Nah, gitu ya. Kemudian seorang itu, D yang kedua, karakteristiknya adalah decisiveness. Nah, yaitu cepat, tepat, penuh perhitungan dalam mengambil keputusan. Nah, jadi kalau misalnya ada sesuatu di dalam kegiatan usahanya, bagaimana dia harus bisa mengambil keputusan dengan cepat? Apakah produknya dibatalkan? Apakah membuat strategi produk baru? Apakah harus menambah karyawan atau bagaimana? Cepat seperti itu. Apakah harus mengurangi produksi atau bagaimana? Ya, cepat sekali. Ya. Jadi seorang usahawan itu harus punya kejelian dalam melihat sesuatu, kemudian langsung mengambil keputusan. Nah, kemudian karakteristik yang selanjutnya, yang D selanjutnya adalah doors. Ya, tidak menunda-nunda setiap peluang yang ada. Jadi setiap ada peluang langsung dia ambil, kemudian dia implementasikan dalam usahanya. Gitu ya. Nah, Anda juga sama. Jika Anda itu merupakan sosok yang challenge seperti itu ya, tidak menunda setiap kesempatan yang ada, nah itu masuk Anda tuh karakteristik dalam sosok yang berhasil. Ya. Terus kemudian D yang selanjutnya adalah determination. Punya perhatian dan tanggung jawab tinggi serta pantang menyerah. Hari ini rugi, usaha lagi. Besok rugi, usaha lagi. Nah, terus seperti itu. Jatuh, bangkit. Jatuh, bangkit. Nah, terus seperti itu. Jadi tidak ada kata menyerah tuh kalau bagi seorang wirausahawan. Banyak pengusaha-pengusaha sukses, bisnismen sukses yang dari mudanya itu jatuh bangun dalam mendirikan usaha. Katakanlah Bob Sadino, kemudian Ciputra, Marta Tilar, kemudian pemilik Mustika Ratu, ya itu juga sama seperti itu. Khairul Tanjung, pemilik Trans dan sebagainya, itu jatuh bangun waktu mudanya. Ya, tapi karena pantang menyerah, punya keinginan ingin berhasil, maka sukseslah beliau-beliau itu sampai dengan hari ini. Nah, itu patut Anda contoh ya, memiliki sifat determination. Nah, yang selanjutnya adalah dedication. Jadi kalau bekerja itu tidak pernah memikirkan untung ruginya. Aduh, bekerjanya sebentar aja deh, nah, seperti itu ya. Nggak usah lama-lama. Nggak seperti itu. Kerja ya, kerja saja. Masalah letih lelah belakangan. Nah, seperti itu. Ya, itu bahkan yang membuat orang-orang berhasil seperti itu, tidak mengenal lelah gitu ya. Kemudian devotion, senang akan apa yang dia kerjakan, senang dengan hasil ciptaannya, bangga dengan apa yang sudah dihasilkan. Jadi kalau Anda punya usaha misalnya apa ya, jualan kuliner misalnya, empek-empek, terus kemudian kuliner berupa bakso, mie ayam dan sebagainya, yang seperti itu ya, masakan dan sebagainya. Cintai, senang seperti itu. This is my way. Nah, inilah jalan saya. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian D selanjutnya adalah details. Ya.
Jadi kalau seorang wirausahawan itu harus memperhatikan secara rinci apa-apa yang dikerjakan. Dengan begitu nanti dia akan mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi di usahanya, apa yang menyebabkan kegagalannya. Seperti itu. Kemudian destiny, ya, bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang akan dikehendaki. Jadi seorang wirausahawan itu harus punya tujuan jangka panjang. Ya. Nah, dia harus bisa mencapai itu apapun caranya. Karena itu adalah takdirnya. Ya. Jadi seperti itu. Punya yang namanya motivasi untuk menuju pada takdirnya itu. Ya. Terus kemudian dollars. Ya. Artinya apa? Selain berusaha dan memperoleh keuntungan, tapi juga dia harus low profile. Ya. Low profile di sini artinya tidak melulu mencari kekayaan. Ya. Dia itu berbagi. Pengusaha yang bagus itu cirinya adalah berbagi. Dia mampu berbagi. Ya. Dan yang terakhir di situ distribute. Bersedia mendistribusikan kepemilikannya. Artinya apa? Bisa mempercaya orang lain dalam hal melakukan pekerjaannya. Nah, gitu. Jadi dia kerja nggak sendiri, orang lain dikasih kewenangan juga yang sama. Kamu bagian ini ya, kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini. Nah, seperti itu. Jadi dia percaya dengan orang lain. Ya, nah itu karakteristiknya menurut Bygrave. Ya, nah kalau si Murphy and Page mengatakan untuk bisa menuju pada usaha, pengusaha, wirausahawan, pebisnis yang handal dan sukses, langkah-langkahnya bagaimana? Disampaikan oleh mereka, yang pertama adalah ability to commute. Ya. Oke. Kemudian ambition drive, college education, making sound decision, self confidence, good appearance, kemudian getting things done with and through the people, and capacity of hard work. Nah, jadi ada beberapa langkah di sini. Nah, coba kita lihat pembahasannya. Ya, ini pembahasannya. Ya, yang pertama kemauan bekerja keras. Nah, gitu. Jadi seorang apa namanya? Wirausahaan itu harus memiliki kemauan yang keras. Ya, disiplin. Nah, gitu. Tidak pantang menyerah. Kemudian mengedepankan nilai-nilai religi. Ya, khususnya untuk mengharapkan usaha yang sangat berhasil. Nah, itu yang pertama. Kemudian bekerja sama dengan orang lain. Seorang wirausahawan itu harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena dia itu tidak sendiri. Ya, di sekitarnya pasti banyak orang lain. Ya. Nah, bersikap baik dengan lingkungan, ramah, ya, tutur katanya bagus. Kemudian bisa menjadikan orang itu sebagai manusia, tidak sebagai objek, tapi sebagai subjek. Dengan begitu dia nanti bisa menjalankan usahanya dengan bantuan orang lain. Nah, seperti itu. Ya. Terus kemudian berpenampilan menarik. Ya. Berpenampilan menarik itu bukan arti harus ganteng gitu ya. Bukan cakep, cantik dan sebagainya. Tapi dia memiliki inner beauty yang bagus gitu. Pada saat bertemu orang,
kemudian pada saat dia itu melakukan komunikasi dengan seseorang, intinya memiliki pribadi yang baik dan jujur, seperti itu. Ya. Terus kemudian confidence, yakin, ya, yakin akan kesuksesan yang akan dia rasakan. Ya. Jadi kalau sudah mendirikan usaha dia yakin. Tapi kan terkadang ada tuh orang begitu sudah mendirikan usaha timbul dalam dirinya pertanyaan, usaha ini bisa berhasil atau tidak ya. Nah seperti itu. Itu artinya menandakan dia tidak yakin. Jadi harus yakin. Ya. Bagaimana untuk seperti itu? Dijalankan apa yang sudah diusahakan dengan penuh ketekunan, kesabaran, ya, no doubt, tidak ragu-ragu, jalan terus seperti itu. Seberapapun halangan yang dia hadapi, tetap jalan. Karena kan memang di awal sudah disampaikan tadi, dalam mendirikan kegiatan usaha itu akan ditemui berbagai macam resiko. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian pandai membuat keputusan. Nah, ini yang penting. Ya. Menjadi yang namanya decision maker. Jadi seorang pengusaha, seorang wirausahawan itu harus cepat dalam mengambil keputusan. Ya. Mengambil keputusan itu bagaimana? Dia harus memahami apa yang akan diambil keputusan, dampaknya apa, konsekuensinya apa. Nah, seperti itu. Dia juga harus memikirkan kira-kira strategi mengambil keputusannya seperti apa. Nah, itu maksud dari pandai membuat keputusan. Sehingga nanti hasil dari keputusan itu bisa membawa manfaat bagi usahanya. Jadi harus dengan penuh kematangan. Ya, tidak terburu-buru. Mengedepankan daya nalar dan keilmuannya ketimbang perasaannya. Seperti itu. Ya. Nah, itu yang menjadi keberhasilan dari seorang pengusaha, pandai membuat keputusan. Terus kemudian menambah ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau sudah jadi pengusaha itu nggak ada salahnya gitu ya. Kalau mau sekolah lagi, kemudian ikut kursus ya, kemudian pendidikan-pendidikan yang bisa bermanfaat bagi usahanya. Nah, itu akan lebih bagus seperti itu. Jadi kalau udah punya usaha besar dan sebagainya, terus kemudian nggak perlu lagi pendidikan dan sebagainya, cukup dengan itu ya nggak masalah juga kan seperti itu ya. Itu kan tergantung dari individunya. Tapi kalau bisa, untuk bisa memiliki capability diri yang bagus, memang harus perlu ditingkatkan lagi kemampuannya. Ya, jadi orang yang punya semangat usaha itu selain sukses berusaha juga memiliki semangat untuk keinginan tahu yang lebih besar dalam pengetahuan. Nah, seperti itu. Terus kemudian ambisi untuk maju, ya, memiliki ambisi, keinginan. Ya, kalau dia bisa seperti itu, kenapa usaha saya tidak bisa seperti ini? Nah, seperti itu. Kalau misalnya usaha saya seperti ini, maka keuntungannya akan seperti ini. Saya harus bisa menambah lagi. Jadi nggak loyo gitu ya. Baru rugi sedikit sudah, aduh, bagaimana usaha saya ini? Kok tidak menghasilkan suatu hasil yang maksimal? Nah, sudah seperti itu. Ya. Kemudian pantang menyerah. Nah, maju terus, pantang mundur. Nah, seperti para pejuang kita, begitu ya. Terus kemudian pandai berkomunikasi, ability to commute, nah, tadi ya, mampu melakukan yang namanya proses komunikasi berbicara dengan kawan, lawan, maupun para pesaing bisnisnya. Nah, seperti itu.
Nah, bisa berkomunikasi itu bagaimana ya? Tutur bahasanya bagus, ya kan? Ucapannya jelas, argumentasinya bagus, santun dalam bertutur kata. Itu menjadi bekal bagaimana seorang pengusaha itu bisa berhasil, sehingga nanti dia itu bisa melakukan yang namanya negosiasi bisnis dengan mitranya, pandai berkomunikasi. Ya, nah itu yang menjadi kunci kesuksesan. Nah, selanjutnya setelah melakukan kegiatan usaha, tentunya usaha itu harus dilakukan dengan memperhatikan adab-adab atau norma-norma yang berlaku baik di dunia bisnis maupun di masyarakat tempat usaha itu didirikan. Jadi boleh kita melakukan kegiatan usaha, cuman lakukanlah usaha itu sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Ya, makanya di sini dibutuhkan yang namanya etika dalam melakukan kegiatan usaha. Untuk apa etika itu? Nah, etika ini dipakai agar usahanya itu selalu berjalan pada tracknya, pada jalurnya, sesuai dengan ketentuan hukum, tidak melanggar aturan, seperti itu. Ya, sehingga orang akan segan dengan usahanya. Ya, orang akan hormat dengan usahanya. Kalau dijalankan dengan atau dipraktekkan dengan cara-cara yang benar. With legally business. Ya, dengan mengutamakan legalitas bisnisnya. Nah, seperti itu. Ya, butuh yang namanya etika. Jadi nggak sembarangan kita melakukan usaha. Ya, nggak boleh curang. Ya, nggak boleh apa ya, membuat persaingannya tidak bagus. Ya, terus kemudian melakukan penipuan kepada pelanggan, terus kemudian apa ya, berbuat curang terhadap produk yang kita jual, misalnya ukurannya dikurangi, ya timbangannya dikurangi, rasanya dikurangi, nah, seperti itu. Dan yang itu yang tentunya akan berdampak pada ruginya usaha kita kalau itu dilakukan seperti itu ya. Nah, itu masuk dalam ranah etika berwirausaha. Nah, seperti itu. Nah, etika atau norma yang perlu dipegang pada setiap diri seorang pengusaha itu apa saja? Nah, yang pertama kejujuran. Jadi kalau berusaha itu mendirikan usaha atau kemudian berbisnis yang modalnya itu harus jujur seperti itu ya. Karena memang kejujuran itu pangkal dari kesuksesan. Ya. Nah, susah sekarang gitu ya mencari orang-orang yang jujur gitu ya. Ya dari 10 paling 5 gitu ya yang jujur seperti itu. Nah, nah ini penting ya di dalam dunia usaha itu yang namanya kejujuran itu penting sekali. Sekali tidak jujur, maka orang lain nanti tidak percaya dengan usaha kita dan tidak akan membantu usaha kita nanti. Makanya perlu honestly, kejujuran. Ya. Terus kemudian bertanggung jawab. Apa yang kita produksi, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan dalam usaha kita itu harus penuh tanggung jawab. Ya, bertanggung jawab di sini artinya mengedepankan aspek peduli, terus kemudian bisa me, apa ya, memperjuangkan apa-apa yang sudah diusahakan. Ya, itu bertanggung jawab. Kemudian menepati janji. Nah, ini penting karena kalau menjalankan usaha kan tadi dibilang berhubungan dengan orang lain. Nah, pada saat melakukan hubungan dengan orang lain, dengan mitra bisnis yang lain, dengan supplier, dengan customer dan sebagainya, itu yang namanya menepati janji itu menjadi unsur paling utama. Nah, seperti itu ya. Jika memang harus membuat appointment dengan
klien atau dengan pelanggan, misalnya dikerjakannya esok hari, ya esok hari harus datang. Nah, seperti itu. Ya. Terus kemudian disiplin, baik disiplin waktu, disiplin tenaga, disiplin keuangan, dana, dan sebagainya. Ya, artinya segala macam kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan usaha itu harus benar-benar dilakukan sesuai dengan rule yang ada. Ya, harus seperti itu. Mengedepankan yang namanya kedisiplinan. Dan kemudian taat hukum. Nah, pengusaha yang baik itu adalah pengusaha yang memperhatikan unsur legalitas dalam setiap kegiatan usahanya. Semua yang dilakukannya itu harus tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Nah, gitu ya. Bahkan menghindari yang namanya perbuatan melanggar hukum. Semuanya harus berada dalam koridor menjalankan usaha sesuai dengan hukum yang ada. Nah, begitu ya. Kemudian suka membantu. Jadi etika yang paling bagus yang dimiliki oleh seorang wirausahawan adalah jika ada sesuatu yang memang perlu bantuannya, dibantu. Nah, sekarang kan contoh tuh banyak tuh perusahaan-perusahaan yang memang sudah besar gitu ya, pengusaha-pengusaha sukses yang melakukan kegiatan kemanusiaan selain kegiatan usahanya melalui program CSR-nya, ya membantu sesama, membantu korban bencana, membantu memberikan bantuan pada yang terdampak pandemi misalnya. Nah, itu kan salah satunya tuh. Ya. Terus kemudian komitmen dan menghormati. Komitmen itu artinya tetap menjalankan usaha sesuai dengan tujuannya masing-masing serta menghormati usaha-usaha yang lain. Tidak saling menjegal gitu ya. Saling menghargai satu dengan yang lain. Bahkan kalau bisa bersinergi. Gitu. Ya. Kemudian mengejar prestasi. Prestasi di sini artinya bagaimana usahanya itu bisa besar. Ya kan nggak melulu mau kalau buka usaha itu kan begitu-begitu aja, tapi bagaimana bisa besar seperti itu. Ya kita lihat contoh misalnya kebab Baba Raffi itu kan mulai besar tuh ya. Terus kemudian JNE, terus kemudian GNT, terus kemudian apa ya? Nasi goreng Mas Miskun ya. Terus kemudian banyak lagi deh ya yang tadinya dibuat usahanya itu kecil tapi sekarang sudah berkembang. Nah, gitu. Jadi dia mengejar terus prestasinya. Ya contoh Gojek lah, Grab gitu ya. Yang dari awal itu merintis kan usahanya dari kecil, sekarang jadi besar-besar. Semua hampir menggunakan aplikasi dua itu. Itu kan salah satu contoh mengejar terus prestasinya. Ya, nah seorang pengusaha harus seperti itu. Terus yang selanjutnya, nah kalau sudah punya etika seperti itu, maka nanti bisa menimbulkan manfaat bagi usaha yang dilakukan. Pertama, temannya pasti banyak. Karena etikanya bagus, kemudian karena kesopanannya, kejujurannya, pasti nanti pergaulannya bagus. Kemudian bisa menyenangkan orang lain juga. Orang lain senang kalau misalnya berbisnis dengan dia, ya kan? Kemudian bisa mencari pelanggan secara cepat, bisa membujuk pelanggan supaya bisa memakai produknya, ya kan ya? Bisa melakukan pendekatan dengan pelanggan, nah, membuat kemitraan dengan pelanggan. Wah, itu luar biasa itu. Ya, menjalin hubungan dengan pelanggan, dengan pihak-pihak lain, baik itu supplier, produsen, pemerintah makan gitu ya. Nah, semuanya bisa dirangkul tuh kalau misalnya dijalankan dengan etika yang bagus.
Jadi semua bisnis nanti akan segan terhadap bisnis kita kalau misalnya kita itu sudah bagus, terkenal bagus bisnisnya, ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana sikap dari seorang wirausahawan? Ya, ya tadi intinya adalah jujur gitu ya. Jujur baik dengan pelanggan, baik dengan mitra, baik dengan pemerintah bahkan gitu ya. Bayar pajaknya tidak telat seperti itu ya. Kemudian rajin, tepat waktu, tidak malas. Nah, ini menjadi kunci utama keberhasilan. Murah senyum. Orang usahawan itu harus murah senyum. Karena bergaul dengan berbagai macam lapisan orang. Mulai dari pelanggan, supplier, kemudian distributor mungkin, ya, kemudian pihak government. Nah, itu juga harus murah senyum dan harus supel, pandai bergaul, gitu ya. Kemudian suka menolong, orangnya fleksibel, seperti itu, murah hati, murah tangan, ya. Nah, itu nanti semuanya akan menjadi pintu terbuka untuk murah rezekinya juga, mudah rezekinya, ya. Mengapa banyak pengusaha-pengusaha yang sukses dewasa ini? Salah satunya adalah dia itu bisa menempatkan diri sebagai seorang makhluk ciptaan Tuhan yang merupakan titipan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa membantu sesama. Seperti itu. Sehingga Tuhan pasti akan sayang dengan dia. Ya, maka Sang Pencipta tentu akan memberikan rahmat kepada dia, kepada usahanya. Dibukakan seluruh pintu-pintu usahanya. Nah, seperti itu. Itu karena apa? Ya karena suka nolong orang, ya, suka berbuat baik, suka senyum dan sebagainya. Ya, dijalankan usahanya dengan tanggung jawab, dengan rasa senang seperti itu. Itu dia yang namanya kekuatan dari langit itu kita tidak tahu. Ya, kita mungkin hanya berbuat sedikit yang bisa bermanfaat dengan bagi orang lain, namun di mata Sang Pencipta itu merupakan suatu yang luar biasa sehingga dia dibukakan berbagai macam kemudahan dalam bisnisnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh para pengusaha kita. Nah, gitu ya. Jadi jangan hanya mengejar keuntungan, profit, keuntungan saja seperti itu. Ya, harus balance. Ya. Nah, tadi dikatakan dalam mendirikan sebuah usaha itu akan banyak kendala, hambatan yang dijumpai. Salah satunya adalah risiko. Risiko dari apa? Kebangkrutan maupun kepailitan. Ya. Artinya apa? Setiap usaha yang sudah dirintis, sudah dikemas sedemikian rupa bisa saja melenceng dari tujuan yang ada tadi itu. Ya. Artinya apa? Bisa saja usaha itu tidak berjalan. Ya. Usaha itu tidak berjalan. Dan itu akan menjadi sebuah resiko dalam suatu bisnis. Bagi sebagian pengusaha yang berpikiran maju, hal itu adalah hal biasa. Karena memang dalam berbisnis itu dihadapkan pada kegiatan atau suasana kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Pasti resikonya banyak. Ya, seperti itu. Namun demikian, tadi sudah disampaikan di awal. Orang yang sukses itu adalah orang yang bisa mengambil resiko, menghadapi resiko, tidak takut akan resiko, hadapi resiko, apapun caranya. Tetap semangat, tetap tanggung jawab, tetap senang dengan pekerjaan. Nah, seperti itu. Karena nanti di balik resiko itu tentu akan ada hikmah. Ya, pada saat dia itu bisa menjalani resiko itu, menghadapi resiko itu, nanti di balik itu setelah semuanya dihadapi muncul sebuah karunia baru terhadap bisnisnya. Dengan resiko itu, maka si orang pengusaha akan belajar, memiliki pengalaman. Kenapa rugi? Kenapa bangkrut? Seperti itu.
Kenapa ditipu? Ya, seperti itu. Mereka akan belajar. Nah, dengan belajar itu tadi, maka dia akan memiliki pengetahuan baru menghadapi resiko-resiko itu di masa yang akan datang. Pilot juga sama seperti itu. Ya. Jadi nggak bisa bayar kalau dia punya hutang. Ya, karena bangkrut mungkin bisa pilot seperti itu. Ya. Nah, tapi tadi dijelaskan tadi, semuanya bisa dihadapi jika dia itu memiliki pengetahuan akan bagaimana cara menghadapi resiko kebangkrutan tadi atau kepailitan tadi. Bagi seorang bisnismen yang sukses mah itu merupakan sesuatu yang normal-normal saja gitu dalam sebuah bisnis. Bisnis itu kadang-kadang kondisinya bagus, naik, kadang-kadang turun, bahkan kadang-kadang sampai turun sekali, nanti naik lagi, ya. Seperti itu, turun naik, pasang surut. Berfluktuatif bisnis itu, tergantung dari kondisi. Nah, sekarang tinggal bagaimana seorang usahawan itu mampu mensiasati hal tersebut. Tentunya dengan cara belajar, ya. Belajar mengendalikan itu. Belajar bagaimana caranya mensiasatinya. Sehingga resiko ini bisa dikurangi. Kalau dihilangkan nggak mungkin, dikurangi. Gitu. Ya, seperti itu yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha dalam menghadapi resiko. Nah, bagaimana strateginya? Nah, itu yang tadi disampaikan. Belajar, ya, learning. Biar apa? Pengetahuannya tambah. Belajar bagaimana cara mengatur keuangannya. Terus kemudian belajar untuk fokus pada usahanya sendiri. Nggak usahlah ngeliat-ngeliat usaha orang lah, seperti itu. Ya, belajar bagaimana memanage keuangan usahanya sendiri. Agar apa? Agar keuangan perusahaan sama uang pribadi itu nggak campur aduk. Gitu ya. Dan yang tadi sudah dibilang di awal tadi, menciptakan strategi-strategi siasat gitu ya untuk menghadapi resiko tadi. Nah, gitu. Jadi seorang usahawan itu harus punya itu. Kalau nggak punya, udah pasti gagal bisnisnya. Ya, ya kita lihat tadi itu contohnya itu bagaimana Khairul Tanjung saat muda dia berjuang sedemikian rupa mendirikan usaha sampai sekarang jadi pengusaha hebat. Bagaimana itu Bapak Nadiem Makarim itu dari awal mendirikan bisnis online-nya dari awal sampai sekarang seperti itu. Resiko pahit bangkrut ada, gitu. Jatuh bangun dalam bisnis ada, tapi dengan tetap semangat menghadapinya, terus kemudian membuat siasat-siasat tertentu, maka bisnis itu bisa berjalan sampai sekarang dan bahkan sukses. Dibutuhkan pengusaha yang seperti itu. Jangan bangkrut sekali, udah besoknya nggak mau lagi. Nah, ya. Nah itulah yang perlu diperhatikan dalam mendirikan usaha. Ya. Nah ini ada istilah yang namanya marketing langit. Nah, gitu. Jadi seperti yang dikatakan di awal tadi, pada saat mendirikan usaha, jangan sepenuhnya difokuskan atau diserahkan semua pada keberhasilan usaha itu, tanpa memikirkan sesuatu yang di atas sana, sang penentu. Tuhan yang Maha Kuasa itu, yang bisa membolak-balikan rezeki, yang bisa menurun naikkan usaha, yang bisa memajukan memundurkan usaha. Nah, seorang pengusaha itu harus ingat itu. Usaha yang dia lakukan itu tidak ada apa-apanya tanpa bantuan yang ada di sana. Ya, bagaimana itu caranya marketing langit? Ya, seperti yang ada dalam penjelasan itu ya, niat gitu ya. Terus kemudian
berbaik sangka kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tawakal, ya, bersyukur. Bagi yang muslim, sholat duha. Bagi yang non-muslim, rajin-rajinlah beribadah, berdoa. Seperti itu. Ya, kalau perlu melakukan yang namanya sedekah, membantu orang sebanyak-banyaknya. Ya, terus yang nggak kalah penting adalah setiap pengusaha juga anak, dia harus berbakti kepada orang tuanya, nyenengin orang tuanya. Ya, kemudian memperbaiki nilai-nilai religi yang ada dalam dirinya, sehingga pada saat bangkrut, dia masih punya sandaran, pada saat sukses, dia masih ingat Tuhannya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian jauhi hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan agama, contohnya riba di situ. Nah, ya. Itu kalau dijalankan semua, itu pintu keberkahan usaha akan terbuka. Karena banyak pengusaha itu yang kadang-kadang kalau sudah besar, terus kemudian sukses, terus kemudian bisnisnya langgeng, itu kadang lupa, gitu ya. Dari mana bisnisnya itu berhasil. Seolah-olah bisnisnya itu hasil jerih payahnya sendiri saja, padahal ada kekuatan kekuatan di belakang itu yang membantu. Nah, itu yang kadang-kadang sering dilupakan. Nah, ini penting ya, sehingga diciptakan yang namanya marketing langit, seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian pengusaha-pengusaha yang sukses juga perlu dihargai hasil jerih payahnya. Nah, seperti itu ya. Jadi memang bentuk aktualisasi dari pengusaha yang sukses adalah bagaimana bisnisnya itu bisa berjalan, terus kemudian bisa mengangkat dirinya itu menjadi seorang yang apa namanya ya, seorang yang memiliki dedikasi yang tinggi, sehingga banyak sekali pihak-pihak yang merasa perlu gitu memberikan berbagai macam penghargaan kepada orang-orang itu, achievement seperti itu ya. Nah, salah satunya adalah Ernst and Young ini, yaitu lembaga pemberi penghargaan kepada perusahaan, kepada pribadi yang sukses. Nah, jadi dia itu setiap tahun memberikan penghargaan-penghargaan kepada mereka-mereka yang sukses dalam bisnisnya, seperti Entrepreneur of the Years, ya. Jadi diberikan kepada pengusaha-pengusaha terbaik yang bisa mensukseskan bisnisnya, yang dari awal bisnisnya sampai sukses seperti itu. Nah, kasih penghargaan, ya. Terus kemudian ada juga Lifetime Achievement Entrepreneur, penghargaan kepada pengusaha yang telah memberikan kontribusi sepanjang masa kerjanya. Wah, luar biasa. Ya, salah satunya Insinyur Ciputra gitu ya, yang pernah dapat. Terus kemudian Industry and Manufacturing Entrepreneur, penghargaan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang otomotif, konsumen industri. Nah, kalau bisa Anda ini semuanya bisa masuk ke dalam sini, menjadi seorang inovator. Ya, menjadi inovator, kemudian dikembangkan menjadi usaha, terus kemudian usahanya berkembang menjadi industri, nah, seperti itu. Ya. Kemudian Service Special Award for Corporate Spirit, yaitu penghargaan di bidang perbankan, keuangan. Ini juga sama. Ya, atau ada juga yang entrepreneur, penghargaan kepada pengusaha yang sukses di masa muda, gitu, pada masa muda. Nah, ini bisa menjadi semacam motivasi, gitu ya, bahwasannya kalau kita berhasil dalam berusaha itu bukan hanya kita yang merasakan, tapi juga ada orang lain yang concern terhadap kita, gitu, melihat sosok kita. Kita dipandang sebagai role models, ya, sebagai contoh untuk perkembangan selanjutnya. Nah, seperti itu.
ya. Oke, kemudian ada juga Special Award for Corporate Spirit yang memiliki semangat. Nah, ya. Atau juga ada yang Special Award for CSR yang mampu memberikan berbagai macam kontribusinya kepada masyarakat, memiliki tanggung jawab sosial. Contoh misalnya apa? Sido muncul. Gitu. Suatu perusahaan yang luar biasa dengan produknya yang luar biasa yang sudah dikenal di mana-mana, tapi dia tidak berhenti pada mencari keuntungan saja, tapi juga mementingkan tanggung jawab sosial melalui program CSR-nya. Sido muncul peduli, misalnya seperti itu. Luar biasa itu pemilik perusahaan ini. Ya, dari laba yang dia peroleh dia sisihkan untuk program CSR-nya. Wah, luar biasa. Ya, bagaimana tanggung jawabnya kepada masyarakat itu. Nah, banyak lagi yang pengusaha-pengusaha lain. Nah, Anda juga sama nanti kalau sudah berusaha maju usahanya, jangan lupa tanggung jawab sosialnya. Begitu, ya. Nah, itulah mungkin gambaran dari bagaimana menghasilkan atau menciptakan wirausahawan, pengusaha, bisnismen yang sukses dalam mengelola bisnisnya. Jadi berpedomanlah pada apa-apa yang menjadi sifat, karakter, ciri khas, kemudian semacam kapabilitas diri yang harus dimiliki agar nanti bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Juga jangan sampai setelah nanti menjadi sukses juga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menjalankan bisnis itu sesuai dengan etika yang ada dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan tanggung jawab sosial di sekelilingnya. Nah, itu ya kuncinya itu untuk menjadi wirausaha atau pengusaha yang sukses. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan pada materi entrepreneurship kali ini. Terima kasih telah setia menonton channel saya dan nanti kita jumpa lagi dalam bahasan selanjutnya. Salam semuanya.